Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biar gak angop, ayo coba semuanya berdiri dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. Ayo, angkat. Duduk 1, 2, 3. Berdiri 1, 2, 3. Belum kompak berdirinya. Dah, duduk, wes. Gimana, udah seger? Seger ya? Ya, kita sekarang buka lanjutan dari kemarin. Kita buka ayat 57. Kita baca bareng-bareng dulu. Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih. Ayo bareng-bareng. Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahu fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Waman, dan barang siapa azlamu lebih zalim, mimman, daripada orang yang zukiro, diperingatkan, bi ayati rabbihi, dengan ayat Tuhan, fa'arada, kemudian dia berpaling, anha, darinya. Dari siapa? Dari Allah. Wa nasiyah, dan dia lupa, ma qaddamat, qaddamat, yang telah diperbuat, yadahu, tangannya. Inna, sesungguhnya, ja'alna, telah kami jadikan, ala qulubihim, atas hati mereka, akinnatan, tutupan, penutup. Ayyafqahu, an ini kadang diartikan kadang enggak ya. Kalau di sini bisa diartikan agar atau untuk. Yafqahu, mereka memahami. Wa fi adhanihim, wafi, dan di dalam adhanihim. Adhanihim mufradnya apa? Uzunun ya. Uzunun apa uzunun? Telinga. Waqra, sumbatan, berarti ada sumbatan di telinganya. Wa in, dan jika tad'uhum, kamu menyeru mereka, ilal huda, kepada petunjuk, fala yahtadu, mereka tidak akan dapat petunjuk, izan abada, bahkan untuk selama-lamanya. Ini banyak ya kaum-kaum terdahulu yang termasuk orang-orang yang zalim. Kita baca tafsirnya dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa hamba Allah manakah yang lebih aniaya daripada orang yang telah diperintahkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling. Yani pura-pura lupa atau berpaling darinya, tidak mau mendengarkan dan tidak peduli. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya, berupa amal buruk dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Inna ja'alna, kami telah menjadikan, ala qulubihim, di atas hati mereka, akinnatan, tutupan, ayafqahu, untuk memahami. Akhirnya mereka nggak paham-paham. Kalau di tafsir Ibnu Katsir, yakni lapisan yang menutupi hati mereka agar mereka tidak paham. Wa fi adanihim waqra, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka, yaitu kalau di tafsirnya penyumbat yang bersifat abstrak, bukan penyumbat yang kelihatan ya, tapi penyumbat yang abstrak, agar mereka tidak dapat mendengarkan petunjuk apapun. Wa in tad'uhum ilal huda, dan kendatipun
Tad'uhum, kalian ajak itu kepada petunjuk, fala yahtadu, maka tidak akan dapat petunjuk idzan abada, meskipun selama-lamanya. Ayat berikutnya, wa rabbukal ghafurur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la ajjala lahumul azab bal lahum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Wa rabbuka, dan Tuhanmu al-Ghafur. Apa al-Ghafur? Maha pengampun ya. Dzur rahmah, bahkan juga mempunyai rahmat. Lau, sekiranya yu'akhidhuhum, dia menyiksa mereka, bima kasabu, atas perbuatan mereka, la ajjala, tentu dia menyegerakan, lahum, baginya, al azabu, azab, bal, bahkan, lahum, mereka akan dapat mau'idun, janji pertemuan. La yajidu, lan itu tidak yajidu, mereka menemukan atau mendapat min dunihi mau'ila, yang artinya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Pelindung, mau'ila itu petunjuk. Perlindungan. Mau'ila, perlindungan. Kalau di terjemahan Kementerian Agama ini, Tuhanmu yang maha pengampun, wa rabbukal ghafurur rahmah, Tuhanmu lah, dan Tuhanmu lah yang maha pengampun lagi punya rahmat. Jika dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan, artinya nggak menunda-nunda. Tapi bagi mereka ada waktu yang tertentu untuk mendapat azab, yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung sedikit pun. Kemudian kita lanjut tafsirnya di sini. Kalau di tafsir Ibnu Katsir, wa rabbukal ghafurur rahmah, Tuhanmu hai Muhammad adalah yang maha pengampun lagi punya rahmat yang luas. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu la ajjala lahumul azab, jika dia mengazab mereka dengan perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan azab bagi mereka langsung. Cuman kalau sampean nggak tahu nasah mansuh, ini ada yang langsung, ada yang tidak. Ini ada nasahnya ini nanti. Tapi di sini di kaum ini azabnya langsung. Kaum apa habis ini akan kita jelaskan, kita bahas ya. Kalau di tafsir Ibnu Katsir, ayat ini semakna dengan di surat Fatir. Walau yu'ahidullahu nasu bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi satu makhluk yang melata pun. Contohnya kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh langsung banjir habis. Tidak menyisakan makhluk yang melata pun, bahkan hewan-hewannya semuanya mati. Jadi ini yang dimaksud ini salah satunya adalah Nabi Nuh, karena hewan-hewannya semuanya mati. Ini yang di surat Al-Fatir ya, senada dengan Al-Kahfi ini. Wa inna rabbaka lazu maghfiratul linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Ar-Ra'd juga semakna. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan yang luas bagi manusia sekalipun mereka zalim. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar sangat keras siksaannya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang semakna cukup banyak ya. Kemudian di sini saya baca tafsirnya aja ya. Allah menyebutkan bahwa dirinya maha penyantun, maha menutupi kesalahan hamba-hambanya, dan maha mengampuni dosa-dosa mereka. Barangkali Allah memberi petunjuk sebagian dari mereka dari kesesatan menuju ke jalan hidayah. Tapi barang siapa yang masih tetap dalam kekafirannya, tinggal menunggu hari itu anak-anak beruban.
Sudah ada belum? Remaja mungkin ada ya yang beruban. Di sini di tafsir ini anak-anak beruban. Kalau sudah anak-anak beruban, kemudian ada wanita, setiap wanita mengandung melahirkan dengan mendadak karena peristiwa kiamat ya. Nah, itu disebutkan ballahum mau'idul la yajidu min dunihi mau'ila. Mereka tidak ada waktu dan tidak akan menemukan tempat berlindung darinya. Maksudnya di tafsir ini mereka tidak dapat menjumpai jalan selamat yang menghindarkan dari azab Allah. Kemudian ayat berikutnya ayat 59. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Wa tilka, dan itulah al-qura, negeri-negeri, ahlaknahum, kami binasakan mereka, lamma zalamu, ketika mereka benar-benar zalim, wa ja'alna, dan kami jadikan limahlikihim, kebinasaan mereka, mau'ida, janji pertemuan. Artinya janji dengan Allah itu sudah dalam posisi membinasakan. Kita baca tafsirnya dulu. Kalau dari Kementerian Agama tahun 90, penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu kebinasaan mereka. Kalau di tafsirnya wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu, dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim. Di tafsirnya di sini disebutkan yakni umat-umat terdahulu di masa yang silam telah kami binasakan disebabkan keingkaran dan kekafiran mereka. Kalau melihat tafsirnya ini umat-umat terdahulu, kira-kira tsunami masuk enggak? Tsunami di Aceh itu dulu pernah ada tsunami, masuk enggak tsunami? Tsunami hewan-hewannya mati enggak? Ikan-ikan mati? Masuk. Semua lo ya. Jadi kalau Allah kasih azab, hewan-hewannya mati. Ya Allah wa'lam ya. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Yaitu kami tetapkan sewaktu-waktu tertentu yang tidak dapat ditambah atau dikurangi. Ini di tafsirnya ya. Dengan kata lain, demikian pula kalian, wahai orang musyrik, ini untuk orang musyrik ya. Waspada kalian pasti akan tertimpa azab seperti yang telah menimpa mereka, yaitu orang-orang kafir. Sesungguhnya kalian telah mendustakan Rasul yang paling mulia dan Nabi yang paling besar, dan keadaan kalian tidak lebih kuat daripada mereka bagi kami. Maka takutlah kalian kepada azab dan peringatan-peringatanku. Ini di tafsirnya. Jadi ini ditujukan untuk orang mukmin apa orang kafir? Orang kafir. Kalau dari sumber lain ada kaum Ad ya. Nabi orang-orang yang terdahulu, salah satunya ada kaum Ad. Kaum Ad itu sombong. Nabi Hud memperingatkan kaum Ad, apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati, dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal, dan apabila kamu menyiksa maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Ini Nabi Ad, kaum Ad. Kaum Ad, nabinya Nabi Hud. Ini di surah Asy-Syu'ara ayat 18 sampai 135. Kemudian dijelaskan juga dari sama surat Al-Haqqah, kaum Ad itu mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin
Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka apakah kamu melihat seorang yang tersisa di antara mereka? Ini Al-Haqqah. Ini jangan sampai kita termasuk umat-umat seperti ini. Kalau di sini kan dia masalahnya dia bangun gedung tapi gak ditempati. Nah ini gak bener ya. Terus dia bengis, kemudian menyangka dengan benteng itu dia akan hidup kekal. Naudzubillah min dzalik. Kaum Samud. Kaum Samud itu dijelaskan oleh surat Al-Fajr. Wa Samudu bitawwaha ya. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Kemudian Nabi Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohon ampunlah kepada Allah, kemudian bertobatlah kepadanya." Tapi kaum Samud malah membuli Nabi Saleh. Puncaknya mereka membunuh unta, bukti mukjizatnya Nabi Saleh. Unta itu muncul dari celah batu sebagai bukti kekuasaan Allah. Kemudian mereka sembelih unta betina itu, kemudian mereka angkuh terhadap perintah Tuhan. Mereka berkata, "Hei Saleh, datangkan apa yang kamu ancamkan itu sekarang ya. Jika kamu benar-benar orang yang diutus." Karena itu mereka ditimpa gempa. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka, tinggal mayatnya saja di rumah masing-masing. Keterangannya ada di surat Al-A'raf 77 sampai 78. Saya sekarang berdiri dulu, 1 2 3. Ini yang paling penting yang ini habis ini. Masih kuat? Ini terakhir, keterangan terakhir. Yang ada 2. Yang pertama, kaum Sodom berperilaku seks menyimpang. Ini hati-hati, yang laki-laki hati-hati ini. Masih ada kaum lain yang berperilaku jauh dari apa yang diajarkan Allah. Kaum Sodom berbeda dari kaum yang lain, mereka justru berperilaku di luar nalar. Dan ingatlah Lut ketika berkata pada kaumnya, "Apakah kalian melakukan al-fahisyah yang belum pernah dilakukan seorang pun di alam ini? Sungguh kalian mendatangi laki-laki bukan wanita dengan penuh syahwat." Homo ya. Ada yang homo? Waduh, itu masalah itu. Naudzubillah min dzalik. Di sini Al-A'raf, sungguh kalian kaum yang melampaui batas. Maka Allah menimpakan hukuman akibat mengabaikan perintah Nabi Lut dan terus melakukan perbuatan keji itu. Akhirnya mereka terombang-ambing dalam kemabuan mereka. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras ketika matahari terbit. Dan kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah. Dan kami hujani mereka dengan batu dari sijil. Kaum berikutnya kaum Sabah ya. Kaum Sabah itu dilanda banjir kalau kaum Sabah. Kaum Sabah itu kaumnya Nabi Nuh ya. Bukan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu memang ada yang banjir, tapi juga ada azabnya sama-sama banjir. Kaum Sabah, mereka adalah rakyat dari Ratu Bilqis. Kaum ini pernah menerima dakwah dari Nabi Sulaiman,
alaihissalam. Sebelum Ratu Bilqis mengikuti ajaran Allah, kaum Saba itu merupakan orang-orang penyembah matahari dan bintang-bintang. Sampai Nabi Sulaiman datang mendengar kabar itu. Akhirnya kaum Saba itu juga ngikut Nabi Sulaiman. Tapi semua itu berubah. Mereka balik lagi ke ajarannya nenek moyangnya. Kemudian dijelaskan di surat As-Saba, sesungguhnya bagi kaum Saba itu ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 kebun di sebelah kanan dan kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Tapi mereka berpaling. Maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun itu dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, yaitu pohon asal sedikit dari pohon sider. Nah, ini awalnya ungkapan 12 kebun itu sebenarnya menunjukkan ke kebun anggur, tapi akhirnya dijadikan kebun yang tidak menghasilkan buah yang manis. Akhirnya buahnya pahit. Kemudian ayat ke 59 ya. Ayat ke 60 kita lanjutkan minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.